Bakat hanya akan membawamu ke pintunya, tetapi kerja keras akan membawamu ke puncaknya. Salam kepada seluruh juri, panitia, dan pihak kompetisi menulis nasional 2021, serta teman-teman dan penonton yang ada di sini. Saya Florencia Karuna Suherman dari SMA Mardi Waluya Cibinong. Kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Impianku untuk Indonesia. Senyumlah, wahai Ibu Pertiwiku. Bagaimana cara saya untuk membuat Ibu Pertiwi tersenyum? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Masa SMA adalah masa yang paling indah karena remaja bebas untuk berekspresi dan bermimpi. Tulisan menjadi wujud dari perasaan saya yang memiliki impian besar untuk Indonesia. Menurut Pramudia Anantatur, orang boleh setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam sejarah. Menulis adalah bekerja dalam keabadian. Maka dari itu, saya percaya bahwa tulisan yang berisi impian ini akan terus hidup, walau jantung saya akan berhenti berdetak. Sekarang kita akan mulai masuk ke latar belakangnya. Korupsi biasa aja, teman-teman. Walau korupsi itu selalu muncul di dalam berita, tetapi jangan pernah kalian merasa terbiasa dengan itu. Karena korupsi itu bukanlah hal yang biasa. Mengapa? Terjadi 209 kasus selama 6 bulan awal tahun 2021. Masa pandemi masih dimulai. Banyak sektor ekonomi yang menurun. Bahkan ada seorang tukang parkir yang hanya digaji 10.000 selama sehari. Padahal, upaya melawan tindak pidana korupsi ini telah ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang korupsi, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi KPK dan kepolisian yang bertugas menangkap penjahat mendapat kategori D dan E yang berarti sangat buruk dalam korupsi. Lalu, inilah kasus korupsi yang paling saya ingat selama masa pandemi. Bapak Matius Djoko yang pernah menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial dengan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Adi Wayono melakukan korupsi dana bantuan sosial Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar. Memperkaya diri sendiri saat orang menangis kesusahan. Sayangnya, inilah kondisi Ibu Pertiwi kita sekarang. Lantas, siapa yang bisa menyelamatkan rakyat Indonesia? Sebelum itu, apakah teman-teman semua menyadari bahwa Indonesia memiliki pemerintahan demokratis yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kita yang harus mengambil langkah untuk mencapai Indonesia bebas dari korupsi. Jumlah kemiskinan saat ini mencapai 27,54 juta pada Maret 2021, yang menunjukkan bahwa masyarakat akan semakin menderita kemiskinan bila korupsi ini terjadi terus-menerus. Maka harus ada solusi pemberantasan korupsi di Indonesia.
hukuman, hanya penjara. Maka tunjukkanlah dia pada masyarakat, anak-anak sekolah, pada kami, dan biarkan dia dengar jeritan orang-orang yang berusaha bertahan hidup setiap hari. Jadikanlah dia contoh yang tidak baik untuk pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, kata-kata itu memiliki kekuatan. Sama seperti yang saya lakukan saat ini pada kalian semua. Komunikasi itu penting, dan rasa nasionalisme akan tumbuh bila kita bisa berkomunikasi. Lalu, sertakan juga rakyat dalam pengawasan, sanksi, dan pemberdayaan pencegahan korupsi, agar semuanya sama-sama saling bekerja sama dan mencapai sejahtera. Tidak lupa juga dengan sosialisasi dan gerakan anti korupsi. Karena pemberian contoh itu akan lebih baik dari hanya sekedar perkataan. Hasil implementasi yang bisa didapat adalah wawasan yang luas akan membuat pola pikir masyarakat berubah. Dari korupsi yang biasa saja menjadi korupsi itu gawat dan penting untuk dicegah. Lalu, budaya malu dari berbuat sesuatu yang buruk akan membuat korupsi berkurang dari pemerintahan Indonesia. Dan masa depan Indonesia juga terjamin, karena masyarakat yang percaya dan nyaman pada negaranya akan menumbuhkan rasa nasionalisme, dan generasi mudanya yang berbakat bisa menciptakan berbagai ide baru dan menjadi faktor pendorong untuk era Indonesia yang baru. Inilah contoh konkret masyarakat peduli korupsi dengan mengadakan webinar pemuda anti korupsi, membuat jurnal perilaku anti korupsi, dan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini. Bagaimana dengan kalian? Korupsi telah menjajah kita sampai di masa yang tidak akan pernah kita tahu kapan ini berakhir. Jangan menunggu orang lain menjadi penyelamat, tetapi jadilah penyelamat itu sendiri. Proses pencarian ide solusi ini, saya benar-benar berterima kasih kepada seluruh pihak dari kompetisi menulis nasional 2021 atas wadah dan kesempatannya kepada saya sebagai finalis 60 besar untuk mewujudkan impian saya. Masa pandemi yang dihadapi Indonesia juga membuat saya menyadari lebih jauh tentang kondisi masyarakat yang memprihatinkan dalam ekonomi. Lalu, kasus korupsi yang semakin besar di Indonesia juga menjadi faktor yang paling penting untuk ide solusi ini. Perkembangan teknologi untuk menghadapi setiap permasalahan di Indonesia tanpa terbatas dengan jarak dan bisa dilakukan secara online akan membuat solusi ini bisa menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Dan faktor yang paling penting adalah impian. Saya mengajak kalian semua untuk berani mengambil langkah demi mewujudkan impian kalian. Lalu, apa impian saya? Impian saya adalah melihat senyum Ibu Pertiwi yang mengucapkan selamat tinggal pada korupsi. Dan inilah langkah pertama saya untuk mewujudkannya. Hiduplah seakan-akan kamu akan berakhir besok, dan belajarlah seakan-akan kamu akan hidup untuk selamanya. Saya siap mewujudkan impian untuk Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan sebarkan video ini pada teman-teman kalian. Terima kasih banyak.